Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai bagian pertama pertemuan kita tentang kitab ratapan. Mudah-mudahan 3 pertemuan akan cukup untuk bisa memahami kitab ini secara mendalam, juga maknanya bagi hidup kita ya. Walaupun 5 bab, tapi ini bisa ceritanya bisa panjang sekali. Saya ingat membahas surat Yohanes yang pertama juga 5 bab, itu sampai 15 pertemuan baru selesai ya. Tapi ini kita mencoba dalam 3 pertemuan. Saya mengenal baik karismatik, itu rajin membaca Alkitab, tetapi Anda sudah dewasa, bukan anak-anak, jadi saya tidak beri bubur lagi ya. Sekarang makanannya agak keras ya, ada entipnya ya. Jadi harus dikunyah supaya apa? Pemahaman kita bukan hanya baik tentang teks, tapi maknanya bagi hidup kita, memampukan kita bertemu dengan Tuhan lewat teks ini sungguh-sungguh punya dasar dan tidak menjadi orang yang ekstrim, fanatik yang tidak jelas dasarnya. Ya, karena itu kita perlu pahami teks ini dengan baik, sedikit ilmiah, tidak apa-apa ya, agak berat, tapi nanti ujungnya enak. Ya, awalnya berat, kunyah sedikit baik-baik, lalu nanti oh gini tuh maksudnya. Nanti Anda akan bisa refleksi sendiri. Kita lihat kitab ratapan, mudah-mudahan di depan Anda ada Alkitab. Kita baca dulu, cukup baca 2 ayat saja supaya bisa rasakan. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Itu kira-kira Anda pernah nggak ngomong seperti itu? Pernah ngalami nggak seperti itu? Nah, rasakan aja deh bagian pertama dari teks ini sudah nggak enak, ya kan? Makanya apa? Disebut kitab ratapan, dia meratap itu. Apa artinya? Itu orang sedih sekali. Dan kalau orang sedih sekali, orang tidak suka. Makanya siapa yang pernah sudah baca teks ini dengan baik? Sudah ada membaca teks ini. Ya, yang namanya kitab ratapan, jangan-jangan Anda nggak pernah baca teks ini. Karena males ya, dengarnya aja udah ratapan. Ya. Saya karena harus merevisi terjemahannya, itu saya baca baik-baik, karena memang terpaksa, karena harus merevisi terjemahannya. Tapi di pihak lain, ada nilai-nilai yang luhur. Mengapa orang tidak mau baca teks ini? Sebab kita sukanya kan sukacita, syukur, puji Tuhan. Itu syukur tuh membuat hati gembira, imunnya naik katanya. Ya, kalau kita gembira, syukur, imunnya naik. Kalau meratap, sedih, wah ini imunnya bisa hilang. Makanya jangan baca kitab ratapan, nanti bahaya kena COVID, kita berbahaya sekali di sini. Ya, imunnya hilang. Di teksnya aja kalau Anda lihat Alkitab Anda, apalagi Alkitab Deuterokanonika, yang punyanya Kristen yang bukan Deuterokanonika, teks ratapan itu pendek, kejepit teks yang besar. Yeremia dan Yehezkiel. Nggak kelihatan dia, kejepit dia. Saking kecilnya sampai orang mau buka itu dari Yeremia, dia bukanya Yehezkiel. Lupa bahwa ada kitab ratapan di tengah-tengah itu. Ya. Ini. Dan biasanya saya katakan, orang yang meratap, dikatakan kau tuh meratap terus ya, itu kurang iman kau itu. Ya, wah itu kalau sudah dibilang kurang iman, kita udah nggak enak lagi. Wah kalau gitu nggak usah lah baca kitab ratapan ini, nanti kita kurang iman. Apalagi dalam gereja Katolik, ada 3 keutamaan teologal, iman, harapan, dan kasih. Ratapan nggak masuk, kau jangan ikut-ikut ke sana. Ya, ini salah, ini pengurusnya nyuruh saya bahas kitab ratapan. Kita diajak meratap. Ya, gimana? Tetapi untung Anda minta sekarang. Coba kalau nanti tahun lalu atau 3 tahun lalu, susah saya.
Sekarang ini masa pandemi, cocok Anda meratap. Ya, tadi sudah diberi di awal pembukaannya bagus sekali, diberi contoh-contoh. Ini kesempatan kita meratap kayaknya. Ya, dengan pandemi ini jauh lebih cocok kita meratap sekarang. Tapi nanti orang bilang, wah kamu ini orang karismatik kok meratap. Gak cocok, semangatnya karismatik itu bersyukur, puji, syukur itu. Nah, gimana kita mengkombinasikan dua tema ini di dalam hidup kita? Masih semangat gak belajar kita beratapan? Ya, masih semangat ya? Pertama harus diingat, ini bukan ungkapan ketidakpercayaan. Jangan bilang Allah itu tidak ada, lalu ketika katakan Allah itu tidak ada. Ketika Anda mengatakan Allah tidak ada, itu artinya Anda sedang mengatakan Allah itu ada. Ya enggak? Buktinya Anda bilang Allah tidak ada, berarti Anda sedang ngomong Allah. Mengakuinya itu sama dengan ketika Anda bilang tidak, Anda mengakuinya. Seperti ada, saya benci sekali kepadamu. Padahal dia sebetulnya apa? Benar-benar cinta. Ya, tapi ngomongnya benci, terbalik. Begitu juga ketika orang bilang dia meratap, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan marah kepada Tuhan. Kamu tidak beres Tuhan. Padahal sebetulnya dia lagi mengungkapkan betapa percayanya dia kepada Tuhan. Ya, ini ironis. Di balik Anda meratap, Anda sebetulnya sedang mengakui dia. Contoh sederhana. Di dalam misah Anda katakan, Tuhan kasihanilah kami. Ini kok minta kasihan saya? Ini pujian. Minta kasihan itu adalah suatu pujian. Mengapa suatu pujian? Saya mengakui, Tuhan kau tuh hebat. Saya percaya kau tuh bisa ngasihani saya. Maka saya minta kau ngasihani saya. Saya tidak minta tetangga saya ngasihani saya. Karena saya tahu dia tidak bisa ngasihani saya. Ini pujian. Ketika Anda minta sesuatu kepada orang, Anda mengakui dia bisa memberi saya. Nah ini, jangan lihat, Tuhan kasihanilah saya. Ini kamu orang lu minta terus. Minta itu pujian. Anda diminta itu artinya diakui, dipuji, bisa memberi. Masa Anda meminta kepada orang yang tidak bisa Anda beri? Yang tidak bisa memberi? Kan tidak loh. Sehingga ketika orang meminta kepada Anda, dia mengakui, Anda bisa memberi. Anda sedang dipuji. Nah ini geraknya di situ. Ketika orang meratap, jangan dipikir dia sedang tidak punya harapan. Nah, hati-hati. Karena itu, ketika kita membaca kitab ratapan, lihatlah ini sebuah doa. Ini doa. Dan doa apa? Doa yang jujur, doa yang tulus. Dia mendoakan apa adanya. Dia tidak senang sama Allah, ya ngomong tidak senang. Jangan pura-pura. Tuh, mangkelnya setengah mati di sini kebut-kebut. Kurang ajar kamu Tuhan, kamu ambil saudara saya. Ini sekarang mati saya sedih. Puji Tuhan, syukur saudara saya diambil. Gak bisa lah. Saya jengkel, engkau ambil, sudah ngomong. Tuhan, engkau kurang ajar, engkau ambil saudara saya stres sekarang. Ayo, jawab, kau bilang apa? Inilah doa yang jujur. Doa dalam kebenaran, bukan pura-pura. Apalagi engkau berdoa, Tuhan, tolonglah dia, itu supaya dia bertobat, dia nggak benar ya. Itu doanya malah nyuruh orang bertobat. Anda nggak jujur di dalam doa kepada Tuhan. Apa yang Anda ungkapkan terhadap diri Anda? Nah inilah, doa ratapan ini doa yang jujur sekali. Doa apa adanya. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, kesedihannya, kekecewaannya, bukan pura-pura. Saya ingat dulu ya, waktu di Roma, itu ada satu kelompok namanya kelompok Neo-Katekumenat. Itu kelompok yang sangat militan, lebih keras dari karismatik. Ya. Biasanya terdiri dari 15 keluarga atau 20 keluarga, buat perayaan Ekaristi sendiri, atur mejanya sendiri, privasinya sendiri, nanti khotbahnya juga mereka giliran, ada sharingnya, doa umat juga bisa, maka misahnya tuh bisa sampai 3-4 jam mereka. Lama karena masing-masing ngomong. Dan itu khusus biasanya mereka buat. Saya tuh paling suka, biasanya mereka kalau misah satu keluarga. Setiap anaknya, bapaknya semua ikut satu keluarga gitu. Yang paling menarik itu kalau doa umat kan spontan. Nah, yang doa itu anaknya.
Anaknya tuh cerita, mamanya apa? Pak Tuhan, tolong mamanya saya ada ditengkar di rumah, dia gini, tolong. Itu cerita semua tuh. Jadi anak itu begitu lugu gitu, tapi kita terharu mendengar bahwa dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dan orang tuanya nggak dimarahi, dibiarkan anak itu berbicara apa adanya. Itulah suatu doa yang jujur. Dan kita lihat di dalam ratapan ini, doa yang sangat jujur. Apa yang dia rasakan, kesedihannya, kekecewaannya itu diungkapkan. Lihat, seluruh penduduknya berkeluh kesah ketika mencari roti. Mereka memberikan hartanya ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihat Tuhan, susah sekali kami ini. Lihat, ya Tuhan, pandanglah betapa hinanya aku ini. Ini dia meratap. Kok tidak lihat saya ini hina sekali? Mau makan roti aja harus jual rumah. Harus jual mobil, harus jual motor, habis semua. Ini memalukan sekali aku ini, hidupku. Ini suatu ratapan tentang situasi doanya. Ya. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Memberi aku minum racun pahit. Ia meremukkan gigiku dengan kerikil. Menekan aku ke dalam debu. Sesungguhnya tak berkesudahan kasih. Nah, dia mulai lihat. Ini yang disukai orang. Nah, apalagi orang-orang karismatik mulai nyanyi. Bapa, engkau sudah. Dibacanya ini, yang di atasnya nggak dibaca. Ya, yang di sini aja dibaca, maka dipotong lagunya. Ya, dipotong. Ia meremukkan gigiku, menekan aku dalam debu. Ini Allah kurang ajar. Injak-injak aku, bikin susah aku. Nggak mau dibaca itu. Baca yang bawahnya. Ya. Selalu baru setiap hari, wah kasih setiamu enak. Nggak dibaca yang di atasnya. Ya. Tapi Anda ambil dari sini teksnya. Tapi Anda nggak tahu dari mana itu diambil. Padahal dipotong yang atasnya. Ya. Yang suatu yang istimewa. Nanti kita lihat apa maknanya. Nah, karena itu bagaimana kita membaca? Inilah bentuk kita menyampaikan protes kita kepada Tuhan. Karena merasa Tuhan tidak peduli. Sudah membuang kita semua ini karena dosa-dosa kita. Maka di 5:20 itu keras sekali di teks ini. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. 2 tahun COVID-nya. Ya, udah 2 tahun. Kita saatnya untuk berteriak. Kenapa gereja tidak membuat doa teriak ratapan kepada Tuhan? Ngamuk kepada Tuhan. Ya, ini doa ratapan. Atau engkau sudah membuang kami sama sekali. Sangat murkakah engkau terhadap kami? Di mana belas kasih-Mu? Di mana pengampunanmu? Nah, ini jeritan ini sebetulnya harus menggema di dalam masa COVID-19 ini. Jadi teks ini sangat sesuai sebetulnya. Cuman kita harus pelajari lebih dalam gimana sebetulnya. Kita ingat, kalau Anda sudah baca teks Ayub, ini mirip. Apalagi penulisannya itu kurang lebih sejaman. Ayub pun memberontak terhadap Tuhan. Ya, karena dia merasa diperlakukan tidak adil, tapi ini berbeda temanya. Kalau Ayub dia merasa orang benar, tapi diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Dia berontak. Mengapa saya orang saleh harus menderita? Mengapa hidup diberikan kepada laki-laki yang jalannya tersembunyi, dikepung Allah? Aku ini salah apa Tuhan? Kok hidupku begini? Karena pengganti rotiku adalah keluh. Aku keluh kesah terus karena aku susah. Barak semua borak anakku mati semua. Hartaku hilang semua. Salahku apa? Aku tidak salah. Nah ini dia, di situ dia mengeluh, dia berseru, teman-temannya katakan, kamu ini salah Ayub, kamu tuh tidak benar, dosamu banyak maka Tuhan hukum aku. Ngamuk dia, salahku apa? Ayo tunjukkan. Tuhan itu yang tidak beres, gak adil terhadap orang. Nah ini, itu beda. Konsepnya bahwa dia merasa diri benar tapi diperlakukan tidak adil. Kalau di sini dia meratapi kotanya, Yerusalem yang hancur dan keadaan dia yang sangat mengenaskan. Nanti kita lihat persisnya apa. Karena itu kita akan pelajari apa teks ini ya. Kita akan masuk bahas dulu. Oh seperti apa sih teks ini? Kenapa dia ditulis? Gimana nanti kita membacanya? Tekniknya gimana? Membacanya ini puisi, bukan prosa. Jadi kalau nggak biasa baca puisi, agak susah juga. Ya, ini puisi. Nah kita lihat. Saya
lihat dulu apa yang dimaksud dengan nama. Nama teks ini di dalam bahasa Ibrani, dia beri nama Ekah. Aneh kan? Namanya Ekah. Ekah itu dalam bahasa Ibrani itu artinya, betapa. Itu. Nama teks ini, betapa. Ya, itu kan aneh. Tapi itulah cara orang Ibrani memberi nama kitabnya, diambil dari huruf pertama, kata pertama dalam Alkitab, dalam kitab itu menjadi nama kitabnya. Maka karena kata pertama di dalam kitab Ibrani itu Ekah. Jadi betapa. Nah, itu maka nama kitabnya betapa, Ekah. Lalu di dalam Septuaginta dia diberi nama Trenoi, ratapan. Dan inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen dan terjemahan-terjemahan dalam bahasa Eropa itu menjadi lamentation, ya, ratapan. Nah, siapa penulisnya? Nah, kita perlu tahu siapa kira-kira yang menulisnya, mengapa dia ditulis, untuk apa dia ditulis. Dari situ kita akan bisa menghayati teks ini. Oh, ditulis waktu itu tuh. Situasinya gimana? Nah, cocoknya dengan situasi kita sekarang. Lalu penghayatannya akan lebih mudah. Kita lihat maknanya di zaman itu apa, di zaman kita sekarang apa. Itu tujuannya mengapa kita perlu tahu kapan ditulis, siapa yang menulis, untuk apa ditulis. Ya, tidak apa-apa, kita lihat sedikit. Nah, di dalam teks Masorah, jadi Alkitab itu ada namanya terdiri dari paling tidak ada 4 sumber yang paling kuat. Namanya teks Masorah, itu teks Ibrani. Lalu Septuaginta, itu teks Yunani yang kita pakai, yang orang Kristen biasanya pakai. Lalu ada Pentateuch Samaritan, itu yang dipakai oleh orang Samaria. Lalu ada teks Qumran, yang dipakai orang-orang Qumran. Jadi kalau kita membaca Alkitab yang kuno, seperti kami harus menerjemahkan ulang, merevisi, harus baca teks-teks itu untuk melihat makna teks itu. Nah, di dalam teks Masorah, yang bahasa Ibrani, tidak disebut siapa yang menulis. Nggak ada. Kalau ini terjemahannya itu, yang kita pakai terjemahannya ini, itu dari teks Ibrani. Betapa terpencilnya kota ini yang dahulu ramai, itu dari bahasa Ibrani diterjemahkan. Sedangkan dari bahasa Yunani, ya kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Teks Yunani dan Ibraninya. Tapi umumnya sama. Nah, di Yeremia dan di ratapan itu dia sering berbeda. Teksnya ini agak aneh, maka banyak diselidiki oleh para ahli gimana perkembangan teks ini. Saya beri contoh, di dalam teks Yunaninya, nah kalau Anda tidak tahu bahasa Yunani, ya kita tidak usah baca ini, tapi saya kuningkan ini, ya, ekatisen Yeremia sklayun. Dia katakan Yeremia duduk dan meratap. Ini ada Yeremia. Jadi ada Yeremia di dalam teks Yunaninya. Kalau teks Ibraninya, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Yang kita terjemahkan. Kita terjemahkan pakai yang Ibrani. Tapi yang Yunani, lihat, berbeda. Terjadilah setelah Israel ditawan dan Yerusalem menjadi sunyi. Yeremia duduk menangis dan meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem. Jadi teks Yunaninya mengatakan teks ini ditulis oleh Yeremia. Ya, Yeremia yang nulis ini. Lah kenapa Yeremia yang nulis? Karena di kitab Yeremia dia sudah banyak menulis ratapan. Ratapan kalau Anda baca, ini nabi yang paling susah hidupnya, ya paling menderita, banyak disusahkan, sehingga dia tulis ratapan banyak sekali. Nah, kita lihat di Tawarikh misalnya dikatakan gini. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Jadi apa? Yeremia itu tukang tulis syair ratapan. Maka tidak mengherankan Septuaginta, teks Yunani, ketika menerjemahkan teks Ibrani ini, dia menduga ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Nah, oleh karena itu kalau orang mau membaca ini, dia mesti tahu Yeremia. Siapa sih orang itu? Apa yang dia buat? Kenapa dia meratap? Ada apa dengan dia? Nah, itu cara orang belajar
lebih jauh, tapi kita tidak usah ke sana terlalu jauh. Ya. Sekarang masalahnya, kalau kita baca teksnya, akan terasa sekali bahwa teks ini tidak mungkin ditulis oleh Yeremia. Tidak mungkin. Karena apa? Isi dan gaya bahasanya berbeda sekali. Bisa saja kita katakan, oh waktu ini dia tulis, lalu dia punya pikiran lain, gaya lain, lalu dia tulis. Bisa jadi. Tapi bukan hanya pada gaya bahasa, juga isi yang cukup bertentangan antara apa yang ada di Yeremia dan apa yang ada di Ratapan. Ya. Saya katakan di sini, ini contoh-contoh tulisan Yeremia tentang Ratapan. Lihat. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang generasi yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat. Jadi kata-kata Yeremia di dalam ratapannya, itu sering sekali ratapan atas kejahatan Israel, dan gayanya itu gaya nubuat, profetik. Kamu kalau gini terus, akan dihajar oleh Tuhan. Kamu akan dihukum. Jadi mengajak Israel meratapi dosa-dosanya dan bertobat untuk diampuni Tuhan supaya jangan dibuang ke Babel. Alasan lain lagi, ya, ini gayanya, ratapan dia gayanya melengkapi kitabnya, lalu ratapan dia ini lebih berupa ada prosa, ada puisi. Nah, di kita, ini yang menarik lagi, di kitab Ratapan, puisinya ini namanya puisi akrostik. Wah, ini sayang saya tidak bisa jelaskan kepada Anda apa itu akrostik. Akrostik itu gini, setiap, kan ada puisi ya, ada baris-barisnya, baris A, baris B, baris C, baris D, dan seterusnya. Akrostik artinya, baris A itu mulai dengan abjad, alfabet A, B, C. Jadi A, baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga C, baris ketiga D gitu. Jadi dia buat puisi ini luar biasa. Ikut abjad itu, alfabetnya. Jadi mulai dari huruf pertama ini, Anda bisa bayangkan, pintar sekali yang membuat puisi ini. Karena setiap huruf pertama diawali dengan abjad. Ya, tiap baris mulai dengan abjad baru lagi, dan itu bisa indah luar biasa. Ya. Nah, ini Yeremia puisinya lebih kenabian, tidak sampai seperti itu. Kemudian Ratapan mengharapkan pertolongan orang asing. Jadi kita lihat, kalau kita nanti lihat kitabnya, dia tuh misalnya ingin Mesir membantu Israel untuk melawan Babel. Mengharapkan ada pertolongan dari bangsa-bangsa lain untuk menghadapi musuh, terutama Babel. Tetapi di Yeremia, dia justru tidak suka. Yeremia itu paling tidak suka minta bantuan asing dan tidak suka Israel melawan Babel. Yeremia ini pro Babel, pro penjajah. Dan dia katakan kepada mereka, kamu jangan melawan Babel, percuma. Kamu akan kalah, dan jangan lupa, Babel itu tangan Tuhan. Dia itu alat di tangan Tuhan untuk menghukum kita yang berdosa. Jadi jangan lawan Babel, itu tangannya Tuhan. Itu cara pikir Yeremia. Sedangkan di Ratapan, justru dia benci sekali kepada Babel. Sangat benci kepada Babel, dan ingin orang lain, bangsa Mesir misalnya, Edom, membantu mereka melawan Babel ini. Nah, itu kan beda. Tidak mungkin ini ditulis oleh Yeremia. Nah, lalu siapa yang menulis ini? Kira-kira siapa yang menulis ini? Kemungkinan dia bergaul dengan Yeremia, tetapi konteks zamannya jauh lebih luas. Bukan zaman sebelum pembuangan atau ketika pembuangan, tapi lebih luas pada pembuangan maupun sesudah pembuangan. Jadi Ratapan ini mengandaikan penulisnya seorang saksi mata. Dia lihat bagaimana Israel dihancurkan, kota-kota yang dulu ramai jadi sepi, dia lihat. Dia rasakan pahitnya, getirnya itu dia rasa. Lalu apa? Dia sedih di situ dia tulis, tapi dia juga mungkin dibuang ke Babel. Kemudian kembali dari Babel, melihat rusaknya, tapi belum. Kan ada pembangunan kembali Bait Suci. Bait Suci dibangun kembali. Nah, ketika Bait Suci dibangun kembali, nampaknya dia sudah
tidak menulis lagi atau sudah meninggal. Ya, jadi tidak ada ungkapan bahwa dia sudah menulis masih menulis ketika bait suci kedua dihancurkan. Nah, puisi ini coba kita lihat puisi ya pelan-pelan ya. Kita lihat puisi ini ada 5 bab. Puisi pribadi dalam kitab ini mungkin disusun secara teratur menjadi sebuah kompilasi. Jadi bisa jadi bukan satu orang yang nulis, tapi oleh editor digabung jadi satu. Setelah kehancuran kota, atau antara tanggal kehancurannya dan pembangunan kembali bait suci yang kedua, setelah mereka pulang dari Babel, sekitar tahun 520-515 sebelum Masehi. Jadi mulai dari sekitar tahun 586, ketika Babel menghancurkan kota Yerusalem, lalu sampai mereka kembali dari pembuangan. Tidak ada indikasi bait Allah sudah dibangun kembali ketika puisi ini disusun, karena tidak ada nada itu. Kesan-kesan pembangunan itu tidak ada. Berapa orang yang nulis ini juga perdebatan para ahli. Ada yang mengatakan 1 orang, ini ada beberapa orang, dikumpulkan macam-macam ya. Kita tidak tahu persis berapa orang. Di mana ditulis belum bisa dipastikan. Bisa di Palestina ya. Ini masih ada yang mengatakan itu di Mesir, ditulis oleh orang buangan. Tapi ini cocok kalau saya lihat tempatkan di zaman pembuangan. Nah, ini mudah-mudahan Anda tahu sejarah Israel, karena kalau membaca Perjanjian Lama, khususnya kitab Nabi-Nabi, juga kitab Ratapan ini, juga Yeremia, harus tahu sejarah. Mau tak mau harus tahu sejarah. Salah satu sejarah yang penting, peristiwa sejarah yang penting, yaitu pada tahun 587 sebelum Masehi, Israel diserang oleh Babel. Ini Nebukadnezar. Ini kerajaannya tuh di sini, Irak sekarang ya. Diserang. Sementara kerajaan utara Israel utara itu sudah dihancurkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Ketika Asyur dihancurkan tahun 722, karena ini mereka tuh satu bangsa tapi pecah jadi 2 kerajaan ya, Israel utara dan selatan. Selatan itu Yehuda. Ketika utara dihancurkan oleh Asyur tahun 722, bawah ini sombong sekali. Itu kau tidak benar. Kerajaan kamilah yang benar. Inilah kerajaan Daud. Daud raya. Tuhan sudah berjanji kepada Daud, kerajaanmu akan kekal abadi. Keturunanmu akan selalu kusertai. Engkau akan jaya, kau akan taklukkan semua musuh-musuh di sekitarmu. Itu janji Tuhan. Maka ketika kerajaan utara ini hancur, mereka katakan, itu kapokmu kapan? Kau pisah dari kami. Karena kami ini bangsa pilihan kerajaan yang benar, yang akan jaya selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Tetapi tidak diduga, tahun 586, Babel yang sudah mengalahkan Asyur, kuat sekali menghajar Yerusalem di bawah pimpinan Nebukadnezar. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem dihancurkan. Bait suci rata. Lalu barang-barang kudus di bait Allah dilarikan ke Babel, ke Irak situ. Anda bayangkan stresnya orang Israel, stresnya orang Yahudi. Mereka dibawa ke pembuangan sebagai orang buangan, sebagai budak. Sebagian lagi ditinggal di Yerusalem. Tapi yang ditinggal di Yerusalem cuma apa? Yang tua, elek, kentutan, ya itu yang ditinggal. Ya. Yang bagus-bagus, yang kuat-kuat, yang pintar-pintar dibawa ke Babel. Ini yang nggak beres-beres itu biarkan di rumah. Menyaksikan ini, Anda bisa bayangkan. Anda memiliki kebanggaan akan kotamu. Misalnya aja kau bangga dengan Jakarta. Jakarta raya, hebat, tak akan dikalahkan masalah. Apalagi Tuhan yang janji bahwa kau akan hebat, kau akan jaya, tanahmu berkelimpahan susu dan madu. Tiba-tiba kotamu hancur lebur. Engkau menyaksikan
Bagaimana dia dihancurkan, bagaimana musuh mengolok-olok kamu. Lihat tuh, kau bisa apa? Tuhanmu bisa apa? Tuhanmu bela engkau. Ayo, panggil Tuhanmu bela. Gak bisa apa-apa. Sakitnya melihat penderitaan itu gimana? Ya, kalau Anda rasakan getar itu, Anda bisa membaca kitab ini. Bukan hanya mereka menderita kehilangan barang-barang, kehilangan sanak saudara yang mati terbunuh, yang lain diangkut ke pembuangan jadi budak. Tapi kehilangan iman, itu lebih menyakitkan lagi. Karena iman sering memberi orang kekuatan di dalam penderitaan. Ini hamblas. Sebab apa? Tuhan mereka lihat omong kosong. Janji Tuhan tuh gombal. Katanya jaya, katanya dia kuat, katanya dia bela kita. Mana dia bela? Kita dipermalukan oleh musuh. Nah, inilah yang melahirkan ratapan bagi orang Israel. Ini berat sekali. Kerajaan teokratis yang mereka banggakan, Tuhanlah raja kami. Omong kosong, habis. Tuhan pun kalah. Ya, rakyat menderita semua. Peristiwa ini sangat tidak mudah diterima. Sulit menerima kenyataan ini. Inilah yang menggerakkan orang Israel menulis ratapan ini. Nah, apa yang mau diajarkan di dalam situasi ini? Dia mengajarkan bagaimana kita memandang peristiwa ini secara benar. Ketika hancurnya kota, habisnya kekayaan, hilangnya iman kita, hilangnya daya Allah, Allah yang tidak bisa dipercaya lagi. Gimana sekarang membaca peristiwa ini? Bagaimana kita mengungkapkan? Healingnya itu bagaimana? Kalau ada kerusuhan di Jakarta, ada orang diperkosa, dia diperkosa. Gimana sekarang orang diperkosa ini bisa keluar dari traumanya? Di mana? Itu kan fakta yang dia sulit terima. Allah di mana? Allah tidak bela saya, Allah tidak lindungi saya. Mengapa orang-orang di sekitar saya jahat sekali? Ini kan trauma. Derita ini gimana menghilangkan pahitnya itu? Nah, ini kita ratapan tuh mengajar di situ. Pembaca diantar bukan untuk apa? Supaya bisa memandang peristiwa ini dan memberi penjelasan teologis. Gimana sih? Tapi memakai gaya puisi. Pakai gaya puisi. Karena ini menyentuh soal perasaan. Ini bukan soal otak. Bukan soal otak. Puisi bicara kepada Anda bukan ke otak, tetapi ke hati. Jadi kalau Anda baca, wajahmu seperti bulan. Jangan Anda ukur bulan itu seberapa. Wajahnya enggak bulat begini, ini lonjong. Jangan dipakai begitu, jangan pakai matematika. Puisi itu soal seni, soal bahasa, soal lambang. Dia bicara kepada hati. Ya, itulah indahnya sebuah puisi. Karena itu orang ketika baca ini, dia harus ada rasa puitis. Nikmati. Ke hati yang harus menikmati ini. Ya, saya beri contoh misalnya ketika kata, kupandang pisau ini tajam mengkilat. Ketika ku tatap, aku ingat lehermu. Nah, itu apa artinya? Ya kan? Waduh, kok dia lihat pisau ingat leher? Nggak masuk akal ini apa? Nah, itu. Jadi, lihat ada perasaan apa yang ada di dalam dia. Ada kebencian, ada amarah. Ketika lihat pisau pun dia sudah memikirkan gimana saya bisa membunuh dia. Nah, ini soal rasa ketika baca teks ini. Nikmati puisinya. Ya, karena dia akan memberi Anda sentuhan-sentuhan emosi yang mendalam. Lewat lukisan yang mendetil, yang konkret, tragedi. Ya, di situ dia diangkat. Kita dibawa masuk ke dalam pengalaman diri kita sendiri. Pengalaman derita kita, pengalaman kepahitan kita. Lalu nanti bagaimana rilisnya? Ya, bagaimana menghilangkan duka ini di dalam kehidupan kita. Nah, itu tekniknya ketika Anda nanti membaca teks ini. Ya. Dengan kata lain,
kitab ini mau menyampaikan pelajaran rohani yang dapat dipetik dari tragedi. Ketika kita mengalami tragedi itu, bagaimana membaca tragedi itu? Bagaimana menghayati dan bagaimana melepaskan diri dari derita itu? Dengan apa? Bertemu dengan Allah sendiri. Oh, ini kan bagus sekali. Maka saya katakan syukur Anda bahas ini ketika kita di dalam masa pandemi. Ya, ini sangat relevan untuk kita dewasa ini. Ya. Oke. Pelajaran rohani apa yang kita bisa baca? Maaf, saya tadi tidak tanya ya, saya lupa. Saya harus bicara sampai berapa menit? Siapa yang bisa jawab? Ya, sekitar 1 jam, Bapak. Ya, nanti selesai jam berapa saya nih? Sampai setengah 3, setengah 4. Oke, jadi supaya saya atur ya, karena masih banyak. Masih bisa tahan ya? Masih bisa. Ya, Suka masih bisa banget tahan. belajar Ya. banyak. Terima kasih, Pak. Nah, ini ya, pelajaran rohani apa? Ini masih saya beri pengantar ya, kita belum masuk teksnya. Nggak apa-apa kan? Supaya Anda bisa nanti, oh ini tuh teks itu. Oh begini tuh cara membacanya. Jadi kehancuran ini oleh penulis ini dilihat merupakan hukuman Tuhan. Karena apa? Karena ketidaksetiaan para pemimpin dan penduduk Yehuda selama bertahun-tahun kepada perjanjian dengan Tuhan. Nah, dia coba lihat ada apa di balik ini. Kenapa kita seperti ini? Oh, ternyata karena pemimpin kita tidak setia kepada Tuhan. Nanti dia tunjukkan di mana ketidaksetiaan. Jadi ini kesempatan orang refleksi. Salah saya apa? Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Nah, itu. Kalau kita tanya pada Tuhan. Jangan pada rumput, nggak bisa jawab dia. Ini tanya kepada Tuhan. Tuhan jawab lewat apa? Nurani. Dia akan jawab dengan inspirasi, dengan suara dia di dalam batin kita. Malah orang harus refleksi. Karena dari situ Tuhan menjawab. Suaranya dalam batin kita. Orang harus refleksi. Nggak bisa teriak-teriak. Diam dulu. Baru orang akan teriaknya nanti, mengaduhnya nanti setelah refleksi. Dan dia menemukan apa? Oh, Tuhan itu adil dan benar dalam segala jalannya. Oh, kaget. Keputusannya begitu. Orang yang sudah jengkel sama Tuhan, mangkel, udah ditunjukkan. Ketemu Tuhan itu adil dan benar dalam segala jalannya. Waduh, kok gini ya hasilnya? Nah, ini mulai sedikit orang bilang, saya pikir dia begini. Itu mulai ada rilis nanti. Kedua, dia katakan, selalu ada harapan. Kan kita selalu berpikir hancur. Anda bisa bayangkan. Yerusalem yang begitu dia banggakan dibangun oleh Salomo begitu megah, hancur. Tidak mungkin bisa bangun lagi yang indah seperti itu. Jadi nggak ada harapan. Lalu dijawab di sini, hukuman Tuhan bukanlah pertanda Tuhan meninggalkan umatnya. Hukuman itu tidak meniadakan belas kasih Tuhan yang berlangsung selamanya. Yaitu Anda yang suka, teks yang Anda suka baca itu, keluarlah di situ, bab 3 ayat 22. Ya, di situ ada muncul, tak berkesudahan kasih setia, selalu baru dan tak pernah terlambat. Itu keluar di situ. Walah, ini loh situasi gini, anak nyanyi itu. Bapa, engkau, bayangkan ada lagi stres, ada lagi susah, kehilangan, duduk nyanyi. Bapa, engkau, waduh, ini rilis Kak. Tapi tak berkesudahan kasih setianya. Ini yang ditunjukkan oleh teks ini. Ya, bahwa hukuman Tuhan itu bukan tanda dia meninggalkan. Hukuman itu tidak meniadakan, bukan belas kasih Tuhan hilang. Tetapi cara Tuhan mengajarkan bagaimana menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Kadang orang harus ditempeleng supaya jadi baik. Ini, dia mulai lihat di situ. Sehingga apa? Pelan-pelan bisa menerima realitas itu. Sebagai penguasa sejarah yang mengendalikan semua peristiwa, Tuhan dapat mengajarkan kebaikan dari suatu tragedi. Justru tragedi itu dibawa untuk menyampaikan
Ini loh ada pesan yang indah. Ini yang harus dicari. Lihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dari lautan, itu simbol kejahatan yang paling jahat. Dia melahirkan daratan. Itu dari suatu yang jahat, puncak kejahatan. Lautan, samudra raya. Dia melahirkan daratan. Dari suatu yang buruk, bisa muncul suatu yang indah. Ya, ini tragedi ini. Nah, di tengah kesedihan dan keputusan saya itu karena situasi yang sangat memprihatinkan, bangsa Yehuda diajak untuk berharap dan mengandalkan Dia yang pasti menunjukkan kemurahan hatinya dan berbelas kasih. Dia pasti akan memulihkan. Nah, ketika Anda membaca ini, jangan lupa teologinya. Jangan lupa teologinya. Untuk apa sih sebetulnya teks ini? Ya. Jadi puisi ini menyediakan sarana komunal untuk menyuarakan ratapan atas kehancuran Yehuda yang mengenaskan. Jadi gini ceritanya. Penulis ini menulis bukunya, menulis puisinya untuk orang-orang yang di pembuangan ataupun yang ada di Israel yang meratapi hancurnya bangsanya, hancurnya kotanya, hancurnya bait Allah, supaya mereka apa? Membaca buku ini, membaca puisinya ini sebagai doa. Menyerukan ratapannya. Maka di tembok ratapan Anda lihat dia. Ya, mereka doa terus. Aduh Tuhan, gara-gara aku temboknya ini hancur. Aduh Tuhan, gara-gara aku Yerusalem hancur. Ini ada kesedihan, tapi di balik kesedihan ada sikap penerimaan, tapi juga harapan bahwa ini akan diperbaharui. Saya tidak mengulang kejahatan yang sama. Ya. Jadi dalam beberapa waktu, nah ini yang terjadi. Jadi menarik sekali teks ini, karena teks ini dipakai oleh orang Israel sebagai buku doa. Didoakan pada 9 Ab. 9 Agustus, bulan Ab, itu bulan Agustus. Kalau 9 Ab, itu mungkin sekitar 23. Sekitar 23 atau 24 Agustus. Ya. Itu dipakai, mereka doakan ini. Ada upacara khusus mendoakan teks ini. Tapi itu sudah diawali di zaman pembuangan. Jadi pada saat-saat tertentu di zaman pembuangan, mereka gunakan puisi ini untuk ibadah. Untuk doa. Seperti kita sekarang baca Mazmur. Ini mereka doa. Doa upacara publik. Meratapi kehancuran Yerusalem. Bahkan di zaman, kalau kita ada baca kesaksian dari Yeremia, ada orang-orang tertentu pergi ke Yerusalem. Meratap di situ, membaca Mazmur ini. Membaca kitab ratapan ini. Mengenang kehancuran itu. Dengan kata lain, dalam perjalanan sejarah ini, teks ini menjadi doa untuk mengungkapkan kekecewaan mereka, kesedihan mereka atas hancurnya kota dan harapan mereka. Kemudian, ketika mereka kembali dari pembuangan Babel, mereka bangun lagi bait Allah, teks ini tetap dipakai. Ya, karena apa? Sejarah tidak boleh kita lupakan. Kita angkat terus. Ketika mereka kembali, Anda tahu mereka masih dikuasai Persia, lalu sempat merdeka di bawah Hasmonea. Jadi Yudas Makabe yang memimpin, mereka sempat merdeka beberapa tahun, tapi kemudian dihancurkan oleh Roma tahun 70. Jadi kota Bait Allah yang hancur ini, tahun 586 ini hancur, dibangun kembali ketika mereka pulang dari Babel, pembuangan sekitar tahun 515 sebelum Masehi, dibangun kembali, bagus lagi, oleh Herodes Agung, dipercantik, bagus sekali oleh Herodes Agung. Bait Allah ini bagus, diberi tembok luar, ya, menyaingi apa yang dibuat oleh Salomo, tetapi akhirnya dihancurkan oleh Roma tahun 70 Masehi. Dihancurkan lagi. Nah, oleh orang Israel, pengalaman ini dikembangkan. Dulu saya berdoa, mengungkapkan kesedihan saya kepada hancurnya Yerusalem oleh Babel, oleh Nebukadnezar. Sekarang digabung lagi, hancurnya Yerusalem bait suci oleh Roma tahun 70. Jadi tambah panjang lagi. Ratapannya lebih banyak yang diratapi. Maka itu Anda lihat di tembok ratapan itu hampir tiap hari mereka begini terus. Ya, banyak yang harus diratapi. Sudah pengalaman dulu, pengalaman kedua, dan itu terus berlangsung. Ya. Terus berlangsung, ratapan menghancurkan ini.
tema-tema apa tuh kesusahan-kesusahan yang mereka alami itu dipakai untuk doa. Ya. Dan dalam doa itulah mereka secara jujur ungkapkan ini. Nah, di satu pihak kita melihat peran Allah terhadap Yerusalem itu mereka refleksikan seperti apa. Sangat dilematis. Di satu pihak mereka merasa Tuhan itu seperti menarik kembali tangannya. Jadi dia tuh pasif. Ketika musuh datang dia enggak mau. Saya biarkan kau gerak sendiri. Tapi di pihak lain mereka rasa Tuhan seperti aktif ngajar kita. Tarik busurnya seperti seorang musuh. Jadi mereka merasa Tuhan ini seperti apa sih terhadap kita ini? Kadang-kadang dia pasif aja dah. Musuh sikat kau udah biar sikat aja. Kadang-kadang dia pikir enggak. Tuhan tuh ikut ngancam kita. Ikut menghukum kita. Tapi di pihak lain, dia mengatakan, Tuhanlah yang benar. Dia benar berbuat begitu. Dia benar menghancurkan aku. Karena apa? Karena aku memberontak. Karena aku melawan janjinya. Aku dihukum ini bukan karena aku tidak setia kepada Babel. Bukan karena aku musuhan sama Babel. Tapi karena aku melawan Tuhan. Maka aku ditinggalkan. Jadi dia mulai lihat makna lain. Memahami secara lain peristiwa yang dahsyat ini. Tentu mereka doa. Mereka pakai doa. Doakan. Kitab Ratapan ini. Bahkan ada hari khusus untuk mendoakan kitab ini. Maka di dalam kanon Yahudi, dia masuk dalam Megiot. Ya, 5 gulungan kitab untuk ibadah itu. Ya, di dalam kanonnya. Nah, sekarang saya katakan, apa, sebelum kita baca nanti teks ini ya, mungkin kemungkinan besar kita baru mulai minggu depan baca puisinya, terus cari maknanya. Di hari ini saya akan lebih proses bagaimana membaca ini, lalu bagaimana memproses untuk kehidupan kita. Tadi sudah kita nikmati beberapa ayat. Saya katakan, kesedihan, kehilangan, itu kan pengalaman fundamental. Kita alami setiap hari. Setiap orang mengalami. Persoalannya, bagaimana mengatasinya? Bagaimana memproses sakit hati itu, kesedihan itu. Dan itu ditunjukkan oleh kitab Ratapan ini. Saya ingat satu teman ya di Italia. Dia ini mempunyai anak cacat. Tapi dia bangga sekali kepada anaknya yang cacat ini. Dia selalu kalau saya kunjungi, dia selalu katakan, anak inilah pembawa rezeki bagi saya. Oh, itu dia rawat anaknya luar biasa. Sayang luar biasa. Dan dia katakan, gara-gara anak ini semua kehidupan saya bagus sekali, indah sekali. Anak ini membawa rezeki bagi saya. Padahal anaknya itu cacat. Suatu kali, anak ini meninggal. Dia syok sekali. Semua yang ada di rumah tidak boleh diubah. Harus persis seperti anaknya itu masih hidup. Nggak bayangkan. Dia pergi ke makamnya. Nah, makamnya itu kan dia pakai, bagus sekali sih makamnya kan ada kayak kita itu ini rumah-rumah itu ya. Terus dimasukkan di situ wadah lilinnya bagus indah gitu. Dia hampir tiap hari pergi ke makamnya. Semua posisi tempat tidur anak itu seakan-akan anak itu masih hidup. Karena sakit dia tidak bisa lepas itu. Cerita sakitnya mengalami kehilangan anak itu. Bagi dia sulit sekali menerima. Nah, biasanya manusia modern kalau mau diajak gimana caranya menterapi, ya, mengobati orang yang sakit ini, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan psikologis, terapi. Ya, secara psikologis, dimajak dinasihati, itu yang ditekankan. Saya katakan, oke, itu salah satu teknik, salah satu cara yang diakui secara ilmiah. Tetapi ada cara lain, cara rohani, yang membantu mengajak orang menyadari makna suatu peristiwa. Dan apa itu? Ya ini, ratap. Orang diajak meratap.
seperti Israel aja, diajak meratap secara publik. Karena ratapan itu punya kekuatan formatif. Maka penting ketika orang meninggal, ada yang meratap. Kan ada tradisi di dalam budaya-budaya tertentu, ya, kalau ada orang mati, dinyewa tukang ratap malah. Itu kan aneh sebetulnya. Tukang ratapnya disewa. Mestinya dia yang meratap untuk rilis. Tapi mungkin karena malu kalau saya yang meratap dibilang kurang iman itu. Udah sewa orang lain yang meratap. Tapi sebetulnya bukan itu. Gak apa-apa Anda meratap. Gak apa Anda mengungkapkan itu. Itu bentuk rilis. Dan itu dilakukan secara ritual. Dulu Israel buat itu secara ritual. Supaya ada apa? Pembebasan rilis secara publik. Karena kehancuran ini kehancuran publik. Bukan hanya pribadi, tapi sebagai bangsa. Maka sebagai bangsa, orang perlu meratap. Lihat upacara publik. Ini punya kekuatan formatif dan ada makna-makna simbolis. Mana-mana simbolis yang ada. Sehingga apa? Upacara ini diulang-ulang. Itu yang dilakukan oleh orang Israel, oleh orang Yahudi. Diulang ratapan itu. Teksnya kan sama, cuma 5 bab. Tapi kan bertahun-tahun itu. Diulang-ulang terus. Ya. Jadi ulang ketika itu, dia ingat akan peristiwa itu. Dia akhirnya pelan-pelan bisa menerima realitas itu. Coba kau ingat ini. Coba kau, ayo ratap, teriak kepada Tuhan. Ayo hajar Tuhan. Ayo serukan. Sampai kau bosan meratap. Sampai akhirnya sudah lega. Ya, teriak, apa kamu ini? Akhirnya selesai kan? Coba aja orang suami istri bertengkar. Wah teriak, sudah selesai teriak. Lepas lega. Sudah tak keluarin semua. Ya, nggak ada lagi sisa. Ya, daripada dipendam terus, sakit hati. Ya, nanti malah stres. Ya, stroke malah nanti. Karena tersimpan di dalam. Ini itu yang dijadikan peran doa dan memori yang membentuk umat berpengharapan di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Yudea diberi kesempatan membawa rasa sakit hatinya, rasa kesedihan yang sebelumnya mereka derita, bawa kepada Tuhan. Dan melihat Tuhan yang sama, akhirnya dia katakan, walah, ternyata Tuhan ini yang dulu aku puja, yang aku pikir kalah, yang aku pikir membiarkan aku dibuang oleh Babel karena dia tidak bisa apa-apa, ternyata dia punya rencana besar. Ternyata Babel itu cuma alat di tangan dia. Untuk apa? Memperbaiki aku. Supaya aku mulai hidup secara benar. Walah, itu tuh. Nah ini dia menerima. Penderitaan tuh dia terima, kegagalan tuh dia terima, penderitaan tuh dia bisa terima. Itu rilis. Itu sembuh di sana. Ya, dengan ungkapan yang demikian. Nah, 5 kitab ratapan ini yang ditulis dalam bentuk puisi, kemudian ini disatukan dalam tema umum, kesedihan dan duka hancurnya Yerusalem ini, lalu dia akan terus susun dengan teks nanti di bab 5 itu ratapan publik. 4 bab pertama itu pribadi. Ya, lebih bersifat pribadi, sedangkan yang terakhir nanti itu lebih bersifat umum ratapannya. Itu kita akan pelajari dalam pertemuan berikut, kita akan masuk ke isinya. Nah, di bab 1 ayat ini, bab 1 sampai ayat 1 sampai 22, ini seruan pertama, Yerusalem ibu kota kerajaan berduka seperti seorang janda. Itu ada lukisannya bagus, apa itu nanti janda, saya kira tidak cukup kita akan bahas pada hari ini karena harus ada satu kesatuan di sini ya. Dikejar di situ. Ini ada apa nih? Yang kuning-kuning ini artinya saya revisi terjemahannya. Ya. Ini di revisi terjemahan yang kami buat. Supaya ini lalu kita baca dikit ya supaya menikmati sebelum saya beri kesimpulan bagaimana membaca ini, refleksinya. Dikit aja kita biar ngicipi indahnya puisi ini. Ya, indahnya puisi ini. Dikatakan pertama, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Ini namanya puisi Ibrani yang bermain dengan apa yang namanya kolon. Dalam puisi Ibrani itu ada namanya kolon, itu baris. Kalau dia 2 baris, dia disebut bikolon.
Nah, cara dia membentuk baris ini, itu bisa melanjutkan, bisa mengatakan hal yang sama untuk memperjelas, bisa nanti dia buat kontradiktif. Itu teknik untuk mengeluarkan makna sebuah bait di dalam puisi Ibrani, yaitu yang dinamakan irama bunyi sama irama arti. Tapi kita tidak mempelajari di situ, supaya Anda lihat mengapa diketik begini. Ya, jadi ini kolon pertama, ini dia kontradiktif di sini. Jadi dia mempunyai namanya paralel antitetis, dia bertentangan. Sehingga ketika dia tunjukkan bertentangan, maknanya kuat sekali. Ya. Contoh di sini, betapa terpencilnya kota itu. Jadi dia terpencil, tidak dianggap, dia dijauhi, tidak terdengar lagi, orang tidak gubris lagi. Karena dia terpencil, tersingkir, terasing, jauh, tidak ada orang pikir lagi tentang dia. Padahal apa? Dulu ramai sekali, penduduknya banyak. Ini dia kecil, terpencil itu dalam arti desert ya, dia ditinggalkan, tandus, itu maknanya. Padahal dulu, waduh, ramai, kota besar. Laksana seorang janda lah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Ini kontradiktifnya lagi. Dulu ini, dia ini luar biasa, agung, pangeran, ya, Sarah. Itu pangeran yang agung, ya, yang terhormat, yang sangat dibangga-banggakan. Bahkan di mana? Di antara bangsa-bangsa. Ini kan terkenal Yerusalem. Sekarang seperti seorang janda. Apa artinya seorang janda? Di dalam tradisi Israel, janda itu orang yang paling susah hidupnya. Sebab wanita memiliki hak, memiliki arti ketika dia nempel pada laki-laki. Itu konsepnya. Maka kalau Anda baca di kitab Keluaran 20 misalnya, jangan mengingini istri sesamamu, ya, keledainya, rumahnya, itu sejajar. Artinya apa? Wanita itu dianggap milik laki-laki. Oleh karena itu, ketika seorang menikah, dia mempunyai harga diri, mempunyai hak, semuanya tergantung pada suaminya. Di situ kehormatan dia, mahkotanya dia. Tetapi ketika suaminya meninggal, habis dia. Tidak punya hak, tidak dihargai. Itu saya kasihan sekali. Maka janda itu sampai dikatakan di dalam tradisi Israel, memberi janda-janda sama dengan memberi para yatim piatu. Itu adalah bentuk kebaikan yang tinggi sekali. Memberi sedekah kepada orang miskin, kepada janda. Karena janda itu orang yang paling miskin, hak tidak punya. Gitu. Maka ini apa yang dilihat? Israel ini, kota Yerusalem ini digambarkan seperti janda. Dicuekin, gak punya hak, gak punya apa-apa. Padahal dulu agung. Dulu dia tekankan kali, dulu ratu. Nah, dia buat silang. Nah, dia disilang sekarang, dia balik. Dulu ratu di antara daerah-daerah, sekarang hamba. Waduh. Jadi hidupnya tuh terbalik sekali. Anda bisa bayangkan, ya, kalau Anda sebelum COVID-19 bos besar, punya perusahaan besar, orang di depan Anda tunduk-tunduk. Tiba-tiba kena musibah, perusahaan hancur, utang banyak, dikejar-kejar penagih hutang, orang mencibirkan mata di depanmu, orang olok-olok kau dulu kaya itu karena nggak beres, macam-macam ceritanya. Ini kan derita luar biasa, engkau diperbudak, engkau dikejar-kejar. Apa yang kau alami di situ? Lihat, pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis, gak bisa apa-apa, hanya bisa nangis. Bercucuran air mata di pipi, nangisnya keras, bukan hanya sedih, sampai netes air mata. Ini kan berarti kesedihan yang sangat dalam. Nggak tahu berapa ember itu air matanya. Karena bercucuran. Nah, harus siapkan gayung atau ember di situ.
Ya. Kenapa? Dari semua kekasihnya, tak seorang pun yang menghibur dia. Ini sebetulnya masih ada hiburan ya, masih ada derita betapapun pahitnya, masih ada enaknya, masih ada manisnya kalau kita bisa bagi bersama. Oh, saya punya teman baik, aduh saya bisa curhat ke situ. Walaupun dia mungkin tidak bantu saya apa-apa, tapi dia dengarkan keluh kesah saya. Dia dengarkan, dia perhatikan saya. Itu pahitnya derita, masih ada manisnya ketika ada teman, ketika ada kekasih yang memperhatikan, yang menghibur. Tapi di sini, itu pun tidak ada. Semua meninggalkan dia. Lihat, semua temannya mengkhianatinya. Dan mereka menjadi seterunya. Wah, lebih parah lagi. Nah, bayangkan ketika orang tersesat, ketika orang jatuh, dihimpit tangga ini. Teman-teman umum, kan seringkali teman itu baru kelihatan teman sungguhan ketika kita susah. Ternyata, oh ini baru teman sungguhan. Karena ketika saya susah, dia masih perhatikan saya. Tapi teman yang suka hanya ketika saya bahagia, ketika saya jaya, patut dipertanyakan. Nah, ini yang dialami oleh kota ini. Edom ngolok-ngolok dia, Amori ngolok-ngolok dia. Karena apa? Mereka senang dengan kehancuran saya. Kapokmu kapan? Ini. Dulu kayaknya baik. Padahal dia sedang menunggu kejatuhan saya. Dan begitu saya jatuh, dia mulai mengkhianati. Dia menjadi lawan. Jadi musuh. Ini kan menyakitkan sekali. Orang yang semeja, orang yang kita ajak bersama, sekarang mengkhianati. Sekarang jadi musuh. Nah, ini derita yang dialami oleh orang Israel. Oke, ini nanti kita akan lanjutkan ya. Seninya teks ini saya masuk ke refleksi aja. Jadi kita akan lihat lebih dalam. Kita masuk ke refleksi. Tokoh simbolis di dalam teks ini, kalau kita lihat kan itu disebut Putri Sion, ya, disebut Putri Sion di dalam teks ini, ya. Tokoh di dalam ratapan ini namanya Putri Sion, raja di situ. Dia ini sebetulnya menggemakan pengalaman penderitaan dewasa ini. Saya maksud kali ini, coba kita cari maknanya untuk hidup kita. Penderitaannya tuh tidak terhitung banyaknya. Kita baru lihat 2 ayat tadi. Dari sekian banyak derita yang dia raih. Dewasa ini kita juga ngalami kehilangan begitu kejam, ya, orang yang kita sayangi. Ya, kemarin tetangga saya tuh orang yang sangat baik, kita sering bincang-bincang bersama, bagi-bagi tanaman, sharing tanaman, ini meninggal karena COVID. Padahal kita begitu dia kena sudah ketakutan, gimana dia ini, kira-kira dia nggak bisa sembuh, ini berat ini, karena dia punya penyakit bawaan. Kita udah gelisah, ternyata pergi. Itu sakit sekali. Ada yang menderita kekejaman, pelecehan seksual. Ya, saya bilang pemerkosaan tahun 98. Kesakitan. Mungkin dia menyadari, merasakan diri mereka berada di dunia yang ditinggalkan. Ya, ada orang menderita begitu, tidak ada hiburan seperti tadi kita lihat. Tidak ada yang menghibur, tidak ada yang... Bahkan awal-awal kalau Anda lihat, orang yang kena COVID itu disingkirkan, ditakuti. Sekarang aja sudah, pemahaman orang sudah baik, mereka dibantu, mereka justru mendapat banyak pertolongan. Tapi dulu, mereka seperti orang kusta, seperti orang najis. Semua meninggalkan. Sehingga semua orang di dunia secara global melihat realitas ini, mencerminkan dunia fisik, dunia sosial kita tuh hancur. Ketika orang meninggalkan, mereka yang menderita. Nah, pengalaman kota yang dihancurkan, saya katakan di sini seperti Irak yang dihancurkan. Karena saya tidak bisa membayangkan kota saya dihancurkan. Ya, karena tidak pernah mengalami itu, Belanda masih terlalu jauh dulu. Ada serangan militer, tempat tinggal. Banyak mengalami penderitaan, kemiskinan, kelaparan, seperti yang dilukiskan di dalam penghancuran Yerusalem, ya, penghancuran Bait Allah. Tentu ini menimbulkan kesedihan, kasihan kepada anak-anak, generasi berikut, nanti mereka ketakutan. Banyak trauma-trauma yang seperti itu.
Ya, kelompok dan peristiwa-peristiwa ini, kejahatan-kejahatan seperti ini yang menimbulkan penderitaan masih terus terjadi. Nah, hal seperti ini tentu mengundang di hati kita ratapan, keluhan. Mengapa sampai terjadi? Mengapa masih ada orang-orang yang kejam begitu terhadap saudaranya? Dan mengapa orang-orang kejam itu seperti enak saja hidupnya? Tidak tersentuh oleh hukum. Nah, ratapan memberi nama, merumuskan apa yang salah. Apa yang sedang terjadi di luar aturan, di luar keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan. Dia beri nama, dia rumuskan, ini loh enggak beres, ini loh enggak beres. Dengan ratapan itu, Tuhan kenapa begini? Dia coba rumuskan kejahatan-kejahatan itu. Dia rumuskan sakit-sakit penderitaan itu. Di situ dia mulai mendefinisikan hal-hal yang buruk itu. Nah, tindakan sederhana ini berupa ratapan, keluhan. Dia akan tampilkan kondisi-kondisi yang tidak sehat ini. Kondisi yang tidak benar ini. Membuka duka, kemarahan. Tapi melihat akhirnya apa? Karena kita buka ini, kita serukan ini, kelihatanlah penyakitnya. Kelihatanlah sakitnya. Kelihatanlah tidak beresnya. Dan ketika kita melihat yang tidak beres ini, kita menemukan obatnya. Kita temukan obatnya. Seandainya ini tidak pernah dibuka, tidak pernah diteriaki, gak ketemu obatnya. Ya seperti COVID ini kalau dia dibiarkan, sembunyi, kurung dia tidak sembuh, harus dibuka. Orang tahu, ini sekarang obatnya ini. Sehingga dalam keluhan, kemarahan dan duka, ratapan memprotes kondisi ini, mencegah orang bisa, nanti orang tidak bisa berkembang kalau kita tahan ini. Resistensi ini justru membuat orang tidak bisa melangkah maju. Oleh karena itu ratapan itu perlu menjadi bagian dari praktek di dalam gereja. Doa yang protes-protes dalam hati kepada Tuhan. Kenapa ini Tuhan terjadi? Menjadikan kita solidaritas, kita berteriak bersama, membaca ratapan bersama, menyusun ratapan bersama, serukan kepada Tuhan. Sebagai komunitas, sebagai gereja, rasa solidar kita kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang sakit. Dan ini bisa ungkapan iman yang dalam sekali. Dan bisa membantu mereka yang tertekan, mereka yang putus asa. Saya kira gereja harus berani di situ. Orang-orang karismatik harus berani berteriak di situ. Mengajak mereka yang tertekan, ayo teriak, keluarkan. Bukan menghilangkan imunitas, tapi kita rasa rilis di situ. Kita bisa, Tuhan ini saya bisa ungkapkan semua tekanan yang saya alami, semua kegelisahan yang saya alami, kekecewaan, ketakutan, saya keluarkan semua. Meledak di situ, dalam berupa ratapan. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita masuk ke dalam iman yang sangat dalam. Bukan bukti kita tidak beriman. Apalagi kalau nanti menemukan, walah, ternyata Tuhan benar. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Baru nanti di akhir temukan itu. Tidak langsung di depan. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Nanti silakan baca teks-teks ratapan supaya Anda bisa mulai rasakan. Ya. Nanti kita akan lihat di dalam pertemuan kita berikutnya. Bab demi bab ini. Ini pengantar saya kira penting supaya bisa tahu caranya membaca kitab apa itu. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, Pak Pascal, waktu penjelasan mengenai singkat sejarah ya, dari peta tersebut kelihatan kalau Babel itu menyerang Yehuda harus melewati Israel, jadi bagian utara. Ya. Jadi mengapa hanya Yehuda yang diserang? Apakah karena target utama Nebukadnezar adalah bait suci? Terima kasih. Ya. Yang diserang Yehuda karena Israel sudah habis. Israel sudah tidak ada. Israel sudah dihancurkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Jadi yang masih ada waktu itu adalah Yehuda. Itu. Dan mereka, Israel itu ada di bawah, sebelumnya ada di bawah Asyur. Asyur itu dihabisin oleh Babel. Berarti apa yang menjadi jajahan Asyur menjadi jajahan Babel.
Itu otomatis karena dia kuasai. Nah, Yehuda belum, maka itu target dia kemudian adalah Yehuda dan Mesir di bawah. Mesir di bawah, gitu. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pascal. Semoga Pak Willy jelas ya penjelasan dari Pak Pascal ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya dari Patricia. Pak Pascal, ini mau nanyain janjinya nih. Kalau nggak salah dulu rencananya Alkitab yang baru akan diterbitkan tahun 2021. Ya. Bagaimana? Karena COVID ini, ya saya sudah ya nggak bisa lagi bekerja di lembaga Alkitab, ya karena mereka juga ada persoalan banyak. Tapi pekerjaan saya sebagai revisor sudah saya selesaikan, sudah selesai, semua sudah kami serahkan, tim sudah menyerahkan, sekarang dibaca oleh proofreader, kan harus dibaca ulang karena prinsipnya jangan sampai ada kesalahan, harus nol kesalahan, itu prinsipnya, sehingga harus dibaca teliti sekali, titik komanya oleh proofreader, juga oleh ahli bahasa. Itu karena memang perlu proses. Dulu rencananya 2021 selesai. Saya sudah selesaikan 2021. Ya. Tapi sekarang proses pencetakannya dan juga saya kira masalah keuangan. Karena nyetak itu kan biayanya tinggi juga. Nah, LAI punya enggak duitnya? Sekarang siap enggak? Ya, di dalam konteks masa pandemi itu gimana? Karena dia banyak ya orang dirumahkan. Ya, karena kalau tidak ada kegiatan mau bayar bagaimana? Ya, itu persoalan juga. Nah, ini yang saya kira membuat pencetakannya itu tertunda. Tapi saya kalau pakai itu saya pakai terjemahan yang sudah saya buat, yang sudah revisi. Kalau saya mengajar, saya pakai revisi bukan yang lama. Maksud saya supaya nanti kalau ini dibukukan atau apa, udah terjemahannya nggak perlu diganti lagi. Sudah ada. Itu. Baik, terima kasih Pak Pascal. Mudah-mudahan segera ya Pak ya, kita semua merindukan terjemahan yang baru, begitu kira-kira ya. Sekaligus ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan teman saya Patricia. Yang diterjemahkan ini dari bahasa yang mana ya? Maaf Pak Pascal. Kita sekarang prinsipnya gini, kita memakai teks dasar dulu yaitu teks Ibraninya. Ketika teks Ibraninya sulit dipahami, kita mencoba membandingkannya dengan teks Yunani, Septuaginta. Nah, Septuaginta sendiri ada beberapa versi. Ya, kita pakai yang versi G misalnya. Kemudian, kalau masih tidak begitu jelas, kita akan cari misalnya Vulgata, teks Latinnya, atau teks Syriak kalau membantu, teks Qumran kalau membantu. Tapi biasanya cukup Septuaginta atau Vulgata, sedikit yang teks Latin kita bisa mempertimbangkan, lalu kita lihat terjemahan-terjemahan yang ada di dunia. Kita bandingkan kira-kira mana yang lebih tepat. Tapi itu butuh waktu, jadinya lama ketika menerjemahkan sebuah kalimat kalau itu dia bermasalah. Dan kita bersyukur sebab buku-buku penemuan baru, para ahli yang mungkin kurang kerjaan, saya bilang kurang kerjaan ya, karena dia nyeleksi teks itu begitu detail ya, kayak dia tidak ada kerjaan tuh, itu diutak satu kata tuh mungkin 2 minggu dia utak ya. Oh, itu dia hasilkan analisa kata begitu bagus. Kita tinggal nikmati hasilnya, dia yang kerja keras ya buat ini, kita ini tuh hasil, kita ambil kesimpulannya aja. Tapi seringkali dia juga tidak bisa menyimpulkan, ini bilang gini, ini bilang gini, kesimpulannya dia juga mengambang kadang-kadang, sehingga kita harus diskusi kira-kira kesimpulannya seperti apa. Itu problematis dalam teks. Jadi kita pakai itu. Dasarnya teks Ibrani. Baru kemudian teks Yunaninya. Saya mendapat kesan penerjemah lama yang PBTB lama itu kayaknya tuh banyak mengacu ke Septuaginta. Banyak mengacu ke Septuaginta. Bisa dimengerti karena tradisi Kristen dulu memakai Septuaginta. Bukan memakai Masorah. Nah, kita supaya karena UBS United Bible Society minta supaya kembali ke teks Ibrani karena kanon Ibrani kayaknya lebih konsisten daripada yang Yunani. Kalau saya amati sekarang itu Yunani itu kadang-kadang memang seperti menyesuaikan. Ketika teksnya sulit dia karang-karang itu, dia tebak-tebak tuh. Nah, dia kadang-kadang keluar. Nah, sekarang ada penemuan-penemuan baru untuk teks Ibrani menjadi lebih jelas. Mungkin bagi penerjemah Septuaginta dulu tidak begitu jelas.
Nah, itu kadang-kadang kita melihat di situ sehingga kita ikuti teks Ibrani. Kecuali kutipan-kutipan Perjanjian Baru, nah jelas sekali mereka dulu mengutip dari teks Septuaginta. Karena orang Kristen dulu kan pakai Septuaginta. Nah, makanya Anda jangan heran kalau nanti Perjanjian Baru mengutip teks Perjanjian Lamanya nggak persis sama. Nah, itu problem bagi kita. Ya. Problem bagi kita di situ karena seperti ada tertulis di dalam Yesaya, rumusannya beda. Kita nggak mau sesuaikan. Supaya kita konsisten dengan teks Ibraninya dan Perjanjian Baru yang mengutip teks Yunaninya kadang-kadang tidak persis sama tapi intinya sama. Ya, nggak terlalu esensial, nggak merusak iman. Karena Alkitab itu kan bukan kata-kata per kata yang didiktekan Tuhan kan. Itu kan ditulis manusia bagaimana dia mengungkapkan makna dasar. Pokoknya makna dasarnya tidak berbeda, ya udah kita pertahankan. Ya, jadi kita akan ikuti teks Yunaninya yang di dalam Perjanjian Lama. Jadi jangan kaget kalau kadang-kadang Yunani sama Ibrani tidak sama, kutipan Perjanjian Baru mengacu ke Perjanjian Lama, nggak sama. Ya sudah, biarkan, nggak apa-apa. Nggak persis kan? Tapi gagasannya sama. Gitu. Baik, terima Bisa? kasih atas penjelasannya ya Pak Pascal Ya, ya. ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Lucia Budiono. Pak, apa sih ada hubungan nggak tembok ratapan di Israel dengan kitab ratapan itu sendiri? Itu saya katakan tadi, awalnya teks ini dibuat untuk meratapi hancurnya Yerusalem dan bait sucinya pada tahun 586. Dan mereka rayakan terus itu pada 8 Ab itu. Mereka pakai. Bahkan ada orang datang, bahkan sebelum mereka kembali dari pembuangan, sudah ada kelompok-kelompok yang melakukan ratapan itu, doa itu. Ketika mereka kembali dari pembuangan, itu kan dipakai terus. Muncul peristiwa lagi, dihancurkannya kota Yerusalem dan bait Allah yang baru, kan tahun 515 mereka bangun Second Temple, ya, bait suci yang kedua dibangun lagi, tidak seindah yang dibuat Salomo, tetapi oleh Herodes diperbaiki lagi menjadi indah sekali. Mereka udah bangga lagi dengan itu, dihancurkan lagi oleh Roma. Maka orang Yahudi kemudian menambahkanlah ratapan mereka bukan hanya untuk Yerusalem yang dulu tahun 586, tapi juga yang dihancurkan oleh Herodes. Maka mereka meratap itu di tembok luar yang dibangun oleh Herodes. Tuh temboknya itu. Jadi mereka meratap, saya tanya dosen saya dulu karena saya pernah kuliah di Hebrew University dulu, saya tanya dosen saya, itu mereka ngeratapi apa sih? Kok gini-gini terus? Ya, mantuk-mantuk gini tuh kenapa? Saya bilang gitu. Dia itu meratapi kenapa kamu tuh hancur dulu. Gara-gara kami. Ya, karena salah kami. Jadi dia menyesali di situ. Ratapi. Dan kami ingin mereka bisa dibangun kembali. Makanya orang Yahudi, kalau dia ke kuburan, dia taruh batu di atas kuburnya. Lihat nggak? Ya kan? Dia taruh batu. Nih loh Tuhan, aku nyumbang satu batu untuk bangun bait Allah nanti. Ya, mati pun masih ingat bikin bait Allah supaya berdiri lagi. Ini tak sumbangi batu. Batu. Supaya mendirikan itu. Nah itu dia betapa mereka terobsesi membangun bait Allah. Karena itu tanda kehadiran Allah di tengah kotanya. Bahwa Allah masih mencintai mereka, masih hadir di tengah mereka. Itu mereka ratapi. Itulah tembok kota Yerusalem itu yang sekarang itu temboknya Herodes, tembok luar ya, bukan tembok bait suci itu. Itu tembok luarnya. Kayak apa? Kalau orang Bali bilang penyengkernya itu. Ya, bagian luarnya itu. Itu. Bisa dimengerti atau enggak jelas? Mudah-mudahan kalau bagi saya jelas, bagaimana Bu Lucy jelas ya, Bu ya? Ya. Ya. Ibu Lusinya enggak jelas karena saya enggak lihat. Ibu Lucy mungkin bisa bicara iya jelas gitu. Iya, silakan. Boleh di-unmute. Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada lagi pertanyaan yang bisa diajukan. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita menuju ke persembahan. Silakan Bapak Ibu di-unmute saja kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya juga, Pak. Ya, silakan. Kalau mereka orang Yahudi itu di sinagog itu mereka membaca buku Taurat atau karena saya pernah dengar mereka di tembok ratapan tuh katanya membaca buku Taurat. Ya, bisa.
Dan kalau di sinagog juga kan mereka membaca buku Taurat, begitu Ya, Pak? Apakah betul? ya betul. Jadi gini, cara pikirnya gini. Dulu mereka semua terpusat di Yerusalem ya. Persembahan hidupnya orang Yahudi itu kan dari korban. Kurban-kurban, ya, kurban penghapus dosa, upacara-upacara, dan itu hanya bisa dilakukan di Yerusalem. Tak boleh di tempat lain. Di tempat lain itu tidak sah kurban itu. Maka mereka 613 hukum, itu 200 itu hanya bisa dilakukan di Bait Allah. Maka mereka tidak bisa lakukan itu. Karena hancur Yerusalem, Bait Allahnya. Nah, apa yang terjadi? Lalu sekarang saya gimana dong? Bait Allah nggak ada, saya nggak diampuni ya dosa saya. Saya tidak bisa mempersembahkan kambing, tidak bisa mempersembahkan lembu lagi. Lalu gimana dosa saya ini? Kapan saya mendapat penghapusan dosa? Lalu muncul ide baru ketika mereka di pembuangan, mengganti korban itu dengan pembacaan Torah. Ya. Jadi dengan memperdalam Torah, itu mereka anggap mengganti upacara kurban. Seperti kita masa pandemi ini, jangan lupa, ibadat Ekaristi itu ada ibadat sabda, ada ibadat Ekaristi. Dulu ada Ekaristinya gini-gini terus. Sekarang nggak bisa gitu di gereja, ya jangan lupa sabda ini juga bisa. Dia sama nilainya. Ya, jangan disepelekan sabda itu. Nah, orang Yahudi ganti itu. Dia pakai pembacaan Torah sebagai ganti korban dia. Nah, dia pikir dengan cara ini kita juga diampuni oleh Tuhan. Maka di sinagoga mereka membaca Torah dan apa? Menafsirkan itu, mempelajari, ya membahas di situ. Kayak kita ibadat sabda itu. Ya, ibadat sabda ini artinya apa? Itu didiskusikan. Ya itulah bentuk dari penggantian upacara-upacara korban yang belum bisa mereka lakukan. Nah, itulah yang berkembang di sinagoga. Jadi yang dibaca di situ bukan hanya barang-barang itu tadi, bukan hanya Torah, tapi semua kitab yang ada. Alkitab mereka. Jadi Torah, Ketubim, dan Nebiim. Nah, kalau Anda pergi ke Yerusalem, Anda akan lihat ada orang yang dikhususkan untuk itu, supaya tiap hari mereka baca firman itu, persembahan itu kan harus dipersembahkan tiap hari kan. Nah, ada orang-orang khusus yang ditugaskan oleh pemerintah, yang topinya hitam-hitam, jenggotnya panjang itu, lalu bajunya putih, itu kerjanya cuma itu. Kerjanya cuma baca Torah, dibayar oleh pemerintah, anaknya dikasih makan, kerjanya cuma itu. Di depan patung Daud dia begini, dia doa, nanti di depan tembok ratapan dia gini terus, ya itu dibayar pemerintah mereka. Ya, hidupnya untuk persembahan itu. Jadi itu memang tugasnya, ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya, masih ada lagi pertanyaan barangkali? Boleh tanya Pak Paskalis? Ya, silakan. Ya. Mengenai tokoh simbolis Putri Sion atau Ya. Putri Yerusalem tadi ya. Ya. Ini kalau kita kaitkan dengan Perjanjian Baru, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 6, Petrus juga menyebut Kristus sebagai batu penjuru Sion. Ya. Kaitnya gimana Pak? Nah, di dalam ini jahatnya orang Kristen ya, jahatnya kita ini. Kita menganggap diri kita Yerusalem baru. Ya. Yerusalem itu sudah hancur. Perjanjian Tuhan dengan Yerusalem lama itu udah habis karena Israel tidak setia. Maka akan ada benih baru, Israel baru yang setia kepada Tuhan. Dan sombongnya orang Kristen bilang, kami itulah Yerusalem baru. Kita inilah Putri Sion. Nah itu, jadi Petrus katakan gereja ini di atas Putri Sion. Itulah hebatnya kita tuh orang Kristen. Maka orang Yahudi jengkel sekali. Lihat, kamu kurang ajar, kamu ambil posisi saya. Tapi orang Kristen katakan kami yang setia kepada Yesus. Maka saya masih ingat guru saya tuh jengkel sekali sama saya. Ya, dia katakan, kamu bilang Yesus Tuhan, Tuhan apa, itu hanya orang baik. Sampai saya ingat dia buat ujian tuh hari Natal, dia ujian. Ya kalau kita ujian, saya protes ya, ujian kok Natal Pak, saya bilang. Karena dia ini orang Kristen ambil posisi dia, Putri Sion itu. Ya. Maka itu perspektif yang berbeda. Ya. Kita punya dasar, mereka punya dasar, mereka tidak mau mengakui, mereka merasa kami ini ya Putri Sion yang sejati. Orang Kristen katakan, kamu sudah dibuang Tuhan itu, kamu bunuh Mesias. Ya.
Mereka bilang, siapa bilang? Ya, itu. Oke ya, seperti itu.